Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alimatul Hariganti dengan nomor induk mahasiswa 2011904-9. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah. Pada kesempatan kali ini saya memaparkan dua. Yang pertama ada pengembangan kurikulum pendidikan Islam dan yang kedua ada pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 disebutkan bahwa kurikulum berisikan suatu cita-cita yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan guru di sekolah. Isi kurikulum meliputi pengetahuan ilmiah termasuk kegiatan dan pengalaman belajar yang disusun sesuai dengan taraf perkembangan anak didik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan secara etimologi diartikan sebagai proses atau cara, perbuatan atau mengembangkan. Sedangkan secara terminologi, kata pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara baru di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut dilakukan. Sehingga pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan dalam kelembagaan pendidikan atau sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum atas dasar hasil penilaian. Nah, kurikulum pendidikan Islam mengandung dua sisi, yaitu mata pelajaran atau ilmu pengetahuan itu sendiri, dan yang kedua ada sistem atau metode penyampaian pelajaran tersebut. Dalam Islam, kurikulum pendidikan harus berlandaskan akidah Islam. Sebab apabila akidah Islam sudah menjadi asas yang mendasari bagi kehidupan antar sesama muslim, asas bagi aturan dan masyarakat umumnya, maka seluruh pengetahuan yang diterima oleh seorang muslim harus berdasarkan akidah Islam pula. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebab yang kedua yaitu pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau madrasah dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan bottom up atau school-based kurikulum yang memberi peluang secara utuh kepada sekolah atau madrasah untuk melakukan pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tugas yang tidak ringan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan Islam maupun tujuan pendidikan nasional. Idealisme madrasah yang kental dengan nilai-nilai karakter sudah ada sejak awal berdirinya. Problem yang dihadapi banyak sekali termasuk kurikulum di dalamnya. Dengan munculnya perubahan-perubahan yang ada pada kurikulum, mulai dari KPK, KTSP 2006, sampai kurikulum 2013, madrasah mencoba untuk melakukan adaptasi dan mengikutinya dengan berbagai bentuk kegiatan. Dengan pengembangan kurikulum tersebut, madrasah tidak hanya adaptif dan bahkan tergilas oleh perubahan kurikulum tersebut, namun hendaknya mampu menunjukkan idealisme nilai-nilai Islam sebagai ruh yang dimilikinya. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam wajib dilakukan oleh semua unsur satuan pendidikan madrasah setiap tahunnya, setiap tahun pelajaran berlangsung. Hal ini karena upaya penjaminan mutu internal maupun eksternal, terutama keterkaitan evaluasi diri madrasah atau EDM ketika akreditasi. Juga perkembangan input, kompleksitas materi, peserta didik, serta daya dukung madrasah setiap tahunnya. Nah, kurikulum madrasah dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar, yaitu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar penetapan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan serta teori kurikulum berbasis kompetensi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan umum
kejuruan, profesi, vokasi, dan khusus. Dampaknya pelenggaraan pendidikan di madrasah sudah bisa memilah diri menjadi 3 pola, yaitu yang pertama, madrasah sebagai lembaga sekolah umum atau RA, MI, MTS, MA yang berciri khas Islam yang di dalamnya diajarkan mata pelajaran umum lebih banyak, dan juga PAI yang terpecah belah dalam mata pelajaran Quran hadis, fikih, akidah, akhlak, SKI, dan bahasa Arab. Nah, yang kedua ada madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau diniyah dan pondok pesantren, yang mana fokus pelajarannya adalah PAI. Dan yang ketiga, madrasah sebagai sekolah kejuruan atau MAK, di mana fokus pelajarannya keterampilan hidup atau life skill, namun sebagai muslim yang baik. Dengan adanya tipologi madrasah tersebut, maka berdampak pada pola kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing madrasah. Antara lain yang pertama, kurikulum administrasi dan proses pembelajaran pada madrasah negeri lebih terstruktur, rapi, dan tertata. Mulai dari pendataan dan segala yang berkaitan dengan proses pembelajaran, perangkat, pengelolaan waktu, dan penerapan disupervisi dan diawasi langsung oleh pihak pengawas madrasah. Sehingga pelaksanaan administrasi dan proses belajar mengajar pun lebih tertata, sehingga menghasilkan output yang berkualitas pula. Dan yang kedua, kurikulum administrasi pada madrasah swasta lebih sederhana dan tidak jarang juga perangkat pembelajaran hanya sekedar memenuhi untuk akreditasi atau pendataan sekolah namun tanpa dilaksanakan. Pendataan dan pengelolaan sekolah madrasah swasta terkadang dianggap tidak penting, sehingga proses pembelajaran pun terkesan asal dan hanya memenuhi jam pelajaran saja, sehingga proses pembelajaran pun sering sekali dianggap kurang berkualitas. Mungkin itu dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.